Guys, kita lanjut. Sinar cahaya, bersama dengan suara angin pecah, terdengar seperti guntur yang terbang menuju pusat danau dengan gelombang energi spiritual yang kuat dan keras di sekitar siluet itu. Untuk bersaing mendapatkan gumpalan cahaya yang muncul dari danau, setiap ahli telah membuka kompetisi paling ketat tanpa menahan diri. Itu karena cairan surgawi spiritual yang sangat penting yang mereka semua butuhkan mungkin tersembunyi di balik cahaya itu. Puncak gunung tempat semua kekuatan puncak lainnya berdiri hanya berjarak beberapa ribu kaki dari danau. Dengan kecepatan semua orang, hampir satu tarikan napas mereka lakukan di atas danau. Tetapi tepat ketika semua orang telah menyerbu ke dalam danau dan bersiap untuk menuju gumpalan cahaya itu, danau di bawah tiba-tiba meledak dan banyak lampu dingin Zamrud Giok meledak dan menembak ke arah semua orang. Serangan mendadak itu membuat semua orang terkejut, tapi untungnya, mereka semua sudah siap. Lagi pula, semua orang tahu bahaya perbendaharaan alam penguasa bumi ini, dan jika mereka terlalu ceroboh, hidup mereka akan dalam bahaya. Dengan demikian, energi spiritual tiba-tiba tersapu keluar dari para ahli dengan teriakan saat lampu spiritual berkedip. Seketika, angin kencang menyapu dengan beberapa ahli yang telah menggunakan artefak surgawi dan kekuatan yang kuat menyebar. Namun meski sudah bersiap, semua orang masih meremehkan bahaya yang terkandung di dalam danau. Cahaya Zamrud Giok melesat dan dalam sekejap, itu telah menembus pertahanan energi spiritual dari banyak ahli dan jeritan bergema di wilayah tersebut. Pada saat ini, semua orang melihat dengan jelas lampu giok Zamrud itu. Di dalam cahaya itu sebenarnya ada ular kecil berwarna hijau Zamrud. Tapi ular-ular itu sangat tidak biasa. Mereka datar dan panjang seperti pisau. Saat sisik ular berdiri, seluruh tubuh ular itu tampak seperti bilah. Lebih jauh lagi, yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa ular-ular itu dipenuhi dengan rune kuno dan rasa tajam menyebar bersama mereka. Mu Chen memiliki energi spiritualnya melindungi tubuhnya, tapi itu langsung ditusuk oleh ular kecil dan itu menuju tenggorokannya. Pada saat itu ketika hendak menyentuhnya, telapak tangan Mu Chen tersapu dan cahaya keemasan gelap mekar di kulitnya. Raungan naga telah bergema dan Mu Chen harus segera menggunakan fisik naga Phoenix-nya, langsung menyebabkan pertahanan fisiknya menjadi sangat kuat. Tembakan ular hijau Zamrud ke telapak tangan Mu Chen dan tabrakan logam terdengar. Dampaknya membuat Mu Chen merasakan sakit yang menyengat di telapak tangannya dan wajahnya langsung menjadi serius, sebelum dia meraih ular itu dengan flip tangannya. Saat cahaya keemasan melonjak, dan dia segera menghancurkan ular itu. Tetapi ketika ular itu meledak, tidak ada darah yang berceceran, itu hanya runtuh menjadi kilauan cahaya saat menghilang. Hal-hal ini sebenarnya disempurnakan oleh seseorang. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia langsung terkejut. Dia awalnya mengira itu adalah makhluk hidup, tetapi melihatnya sekarang, itu jelas telah disempurnakan oleh seseorang melalui cara khusus. Secara umum, itu agak mirip dengan menyempurnakan artefak surgawi. Ular kecil itu memiliki ketajaman artefak surgawi tingkat rendah. Lebih jauh lagi, dengan jumlah yang sangat besar, bahkan penguasa kelas 6 mungkin akan terkena olehnya, jika mereka ceroboh. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa selain para ahli dari pasukan puncak lainnya pada tingkat yang sama dengan 3 kaisar, mayoritas dari mereka berada dalam situasi yang mengerikan. Bahkan ada beberapa yang malang dengan darah menetes dari mereka setelah mereka menderita luka berat. Mu Chen dengan cepat menatap Nine Nether. Meskipun tertangkap sedikit tak terduga, dia adalah binatang surgawi dengan tubuh fisik yang lebih kuat yang tidak lebih lemah dari Mu Chen. Jadi dia tidak menderita luka apapun, sedangkan raja lainnya dari domain Great Havenlau, seperti Raja Elang Darah, telah menumpahkan darah. Semua orang berhati-hati. Hal-hal ini telah disempurnakan dengan teknik artefak surgawi. Mereka berspesialisasi dalam memecah energi spiritual. Kaisar tidur meraung saat suaranya bergema di dekat telinga semua orang. Kalian berkumpul bersama, Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual. Kalian berdua ikut denganku untuk merebut harta karun. Kaisar tidur melirik ke arah lain, serangan tiba-tiba dari ular spiritual itu telah menyebabkan beberapa penghalang bagi semua orang. Tapi itu tidak bisa menghalangi ahli puncak, sehingga ahli puncak dari pasukan lain dengan cepat menuju ke tengah danau dan mereka semua jelas bermaksud untuk merebut harta karun. Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepala mereka.
mereka bertiga telah mendorong energi spiritual mereka hingga batasnya, lalu melesat keluar dari wilayah ular spiritual itu. Hanya dalam beberapa napas, mereka bertiga sudah mendekati segumpal cahaya. Kaisar Tidur memiliki cahaya yang berkedip-kedip di matanya. Dia mengulurkan tangan dan kekuatan isap meledak, sebelum gumpalan cahaya itu dengan cepat melesat ke telapak tangannya. Tetapi tepat ketika Kaisar Tidur akan bersentuhan dengan cahaya itu, raungan yang menggelegar meledak. Bersamaan dengan kulit kayu itu, badai palem yang dingin telah menembus angkasa. Saat angin kencang bersiul, itu dipenuhi dengan energi dingin yang menyebabkan udara membeku seketika. Meskipun para ahli yang memasuki Pulau Batu telah mengalami penindasan dalam energi spiritual di tubuh mereka, mereka masih ahli puncak di wilayah utara yang hanya kalah dengan penguasa bumi. Jadi gerakan mereka sangat kuat. Secara alami, Kaisar Tidur hanya dengan dingin mencibir ketika menghadapi serangan ini. Sebelum dia melemparkan telapak tangan ke depan, energi spiritual tanpa batas segera terbentuk menjadi pusaran besar di bawah telapak tangannya dan energi spiritual yang kejam keluar dari pusaran. Pusaran itu meraung dan berbenturan dengan telapak tangan yang dingin. Saat pusaran energi spiritual terdistorsi, itu segera melahap telapak tangan yang dingin sebelum pecah menjadi kilauan cahaya. Tidak jauh dari situ, sesosok tubuh melesat dengan rangan yang keluar dari tenggorokannya. Segera, dia berhenti maju sambil dengan sungguh-sungguh menatap Kaisar Tidur. Orang itu mengenakan jubah abu-abu, memiliki rambut putih dan tatapan tajam. Dia adalah penguasa Paviliun Barat dari Paviliun Surgawi dengan kekuatan alam penguasa kelas 8. Tapi yang jelas, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika dia berhadapan dengan Kaisar Tidur. Kaisar Tidur dari domain Great Heaven Law adalah benar seperti yang dikabarkan. Tapi hari ini, biarkan Paviliun Surgawi saya mencobanya dan lihat seberapa mampu ketiga kaisar dari domain Great Heaven Law. Tuan Paviliun Barat dengan sungguh-sungguh berkata. Bersamaan dengan kata-katanya, dua garis cahaya melesat dari dua arah lain dan memperlihatkan dua siluet tua. Kaisar Tidur telah mengepalkan tinjunya dan menyedot gumpalan cahaya itu ke tangannya. Saat cahaya menghilang, itu telah membentuk pedang biru sepanjang 1 meter dengan cahaya dingin yang mengalir di tubuh pedang. Rune kuno menggeliat seperti ular saat cahaya dingin beredar di bilahnya yang bahkan menyebabkan ruang itu retak. Ini adalah artefak surgawi peringkat tinggi. Harta karun di sini sangat banyak. Hanya penculikan biasa dan itu adalah artefak surgawi tingkat tinggi. Jika benda seperti itu dijual dalam pelelangan di wilayah utara, itu pasti akan menarik keserakahan banyak penguasa. Tetapi untuk Kaisar Tidur, yang telah mencapai penguasa tingkat ke-9, hanya artefak surgawi peringkat tak tertandingi yang bisa menggerakkan hatinya dan juga bisa sangat meningkatkan kekuatan bertarungnya. Secara alami, ada harta karun di atas peringkat artefak Divine Peerless Rank, tapi harta itu bukan artefak surgawi, tetapi artefak Saint. Harta karun yang tiada taranya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa didapatkan oleh penguasa bumi. Jadi, bahkan Kaisar Tidur belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi Kaisar Tidur hanya melirik artefak surgawi tingkat tinggi ini, sebelum menyimpannya dan sedikit mengernyitkan alisnya. Ada cukup banyak gumpalan cahaya dari danau, jadi dia tidak tahu yang mana yang merupakan artefak surgawi spiritual. Dengan situasi kacau saat ini, tidak ada kesempatan baginya untuk melihat mereka satu persatu, karena itu akan membuang terlalu banyak waktu. Saat pikiran beredar di hati Kaisar Tidur, dia mengangkat kepalanya dan melihat ketiga tetua di depannya, sebelum mengalihkan pandangannya dan berhenti pada pria tua yang ada di paling kiri. Yang terakhir mengenakan jubah putih dan memiliki senyum hangat dan lembut di wajahnya. Tapi Kaisar Tidur telah merasakan gelombang energi spiritual yang tidak lebih lemah dari dirinya sendiri yang berasal dari orang itu. Orang ini adalah yang paling kuat di antara 4 Tuan Paviliun dari Paviliun Surgawi, Tuan Paviliun Timur, dengan kekuatan di alam penguasa kelas 9 juga. Paviliun Surgawi telah mengirim ahli terkuat mereka untuk berurusan dengan 3 kaisar. Mereka secara alami mengejar domain Great Heaven Law, tidak membiarkan ketiga kaisar memiliki kesempatan di artefak surgawi spiritual. Ayo berpisah, Kaisar Tidur berbicara kepada dua lainnya. Mereka berdua menganggukkan kepala, sebelum mereka menuju ke arah tertentu dan terbang keluar. Haha, Master Paviliun telah memerintahkan kami untuk tidak membiarkan domain Great Heaven Law Anda menyentuh cairan surgawi spiritual.
ketika Tuan Paviliun Timur melihat situasinya, dia tertawa kecil tetapi tidak ada senyum yang terkandung di matanya. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dua Tuan Paviliun lainnya telah langsung terbang keluar, mengejar Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual. Saya khawatir Paviliun Surgawi Anda sendiri tidak mampu menghalangi domain Great Heaven Law saya. Mata Kaisar Tidur, yang selalu mengantuk, berseri-seri dengan cahaya dingin saat dia menatap Tuan Paviliun Timur. Betulkah? Tuan Paviliun Timur samar-samar tersenyum saat energi spiritual besar meledak dari tubuhnya seperti badai. Di bawah tingkat dampak energi spiritual itu, wilayah ini langsung menjadi sedikit terdistorsi. Kaisar Tidur dengan acuh tak acuh memandang Tuan Paviliun Timur, yang tampak sangat perkasa, lalu perlahan mengangkat kedua tangannya. Penindasan energi spiritual yang tidak lebih lemah dari Tuan Paviliun Timur telah menyebar. Di bawah konfrontasi dua penguasa kelas 9 ini yang hanya kalah dengan penguasa bumi, pasukan lain dengan cepat mundur dari wilayah ini, karena mereka jelas tidak ingin terlibat dalam konfrontasi ini. Ketika Mu Chen melihat bahwa ketiga kaisar dihentikan, dia segera mengerutkan alisnya. Sepertinya Paviliun Surgawi menargetkan domain Great Heaven Law mereka dengan sengaja. Dari penampilannya saat ini, mereka berniat untuk sepenuhnya menghalangi domain Great Heaven Law dari merebut cairan surgawi spiritual. Tetapi jika mereka berpikir bahwa mereka dapat menghalangi domain Great Heaven Law dari merebut harta hanya dengan menghalangi tiga kaisar, itu akan sedikit terlalu naif. Saat dia memikirkan itu, Mu Chen tiba-tiba menghirup seteguk udara dan kedua tangannya bergabung, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari belakangnya dan teriakan yang jelas dan renyah bergema saat sepasang sayap Phoenix besar terbentang di belakangnya. Sayap Phoenix mengepak, yang segera mengirim ular hijau Zamrud yang masuk. Segera dengan kepakan sayapnya, kecepatannya langsung melonjak dan dia telah berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang keluar dari wilayah ini, dan berjalan menuju pusat danau. Karena Pulau Batu, mereka yang berkultivasi lebih kuat akan mengalami tekanan yang lebih besar dalam energi spiritual. Pada saat ini, kekuatan yang akan ditunjukkan Mu Chen lebih kuat dari raja lainnya. Tetapi dengan kuda hitam seperti Mu Chen, pasukan lain telah memperhatikannya. Jadi, ketika Mu Chen melesat ke tengah danau, ada seberkas cahaya yang melesat dari dua arah untuk menyelimutinya, membuat Mu Chen menghentikan langkahnya. Mu Chen menyapu pandangannya pada dua garis cahaya dan tidak bisa membantu menyipitkan matanya dengan rasa dingin yang melonjak di dalamnya. Itu karena dia telah menyadari bahwa orang-orang yang datang untuk menghalangi dia sebenarnya adalah Pangeran Netherworld dari Istana Netherworld dan Fang Yi dari Paviliun Divine. Berbicara tentang kebetulan, tiga teratas dari catatan Naga Phoenix semuanya berkumpul bersama. Tapi anehnya, itu adalah nomor 1 dan 2 dari catatan Naga Phoenix yang bergandengan tangan untuk berurusan dengan Mu Chen. Pangeran Netherworld berdiri di langit saat tombak darahnya menunjuk ke bawah. Dia dengan dingin menatap Mu Chen. Tanpa battle wheel, kamu masih berani menyerang secara langsung. Saya sarankan Anda tersesat dari danau ini, sehingga Anda masih bisa mempertahankan hidup Anda. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen tersenyum tetapi dia tidak berbicara. Itu karena energi spiritual tak terbatas yang keluar dari tubuhnya adalah jawabannya. Istana Netherworld memiliki cahaya dingin yang berkedip di matanya saat melihat ini dan dia perlahan mengencangkan cengkeramannya pada tombak berdarah. Karena kamu begitu keras kepala, maka hari ini aku akan memberitahumu bahwa setelah kehilangan battle wheel-mu, kamu tidak berharga di mataku. Pangeran Netherworld memegang tombak panjang berdarah sambil berdiri dengan energi spiritual kekerasan yang meledak keluar dari tubuhnya, melepaskan sikap yang sangat kuat. Mu Chen menatap Pangeran Netherworld dan menyipitkan matanya. Saat itu, ketika mereka bertarung di Dragon Phoenix Heaven, kekuatan Pangeran Netherworld hanya sedikit lebih rendah dari Fang Yi. Namun meski begitu, Mu Chen telah menggunakan berbagai cara sebelum dia bisa dengan paksa bertahan. Tapi sekarang, menurut indra Mu Chen, kekuatan Pangeran Netherworld berada di puncak alam penguasa kelas 5, hanya selangkah lagi dari alam penguasa kelas 6. Dibandingkan dengan surga naga Phoenix, Pangeran Netherworld jelas telah meningkat pesat. Selanjutnya, menurut berita yang diperoleh Mu Chen, Pangeran Netherworld telah bertarung dengan Fang Yi di medan perang yang jatuh, di mana yang terakhir telah kalah. Itu menunjukkan bahwa kekuatan Pangeran Netherworld telah mengalami perubahan besar. Dia telah melampaui Fang Yi,
yang sedikit lebih kuat darinya. Kemampuannya benar-benar tidak sederhana. Puncak penguasa kelas 5, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia mengendalikan Battle Wheel, mengalahkan Pangeran Netherworld semudah membalikan tangannya. Tapi saat ini, situasinya jelas tidak mengizinkan itu. Kalau tidak, Pangeran Netherworld tidak akan berani melompat keluar. Namun, jika Pangeran Netherworld berpikir bahwa kehilangan Battle Wheel berarti dia akan menjadi harimau tanpa taring, maka Pangeran Netherworld akan terlalu naif. Saat itu, ketika Mu Chen bertarung dengan Sky Dragon Tiger yang sebanding dengan penguasa kelas 6, meskipun dia telah menggunakan trik murahan, itu masih membuktikan kekuatan bertarung Mu Chen yang kuat. Siapapun yang menganggapnya sebagai sasaran empuk pada akhirnya akan membayar harga yang mahal. Ketika Pangeran Netherworld bersiap untuk bergerak ke arah Mu Chen, Fang Yi, yang berdiri di samping dengan acuh tak acuh, tatapan dinginnya tiba-tiba tertuju pada Mu Chen. Meskipun dia juga membenci Pangeran Netherworld, dia masih mengarahkan ujung tombaknya ke Mu Chen sekarang. Ada perintah dari Master Pavilion Surgawi, tetapi lebih dari itu adalah dendamnya dengan Mu Chen. Awalnya, di antara generasi muda di wilayah utara, dia telah memerintah selama bertahun-tahun, bahkan jika dia dikalahkan oleh Pangeran Netherworld, kebangkitan Mu Chen dalam 1 atau 2 tahun telah sepenuhnya melampaui dia. Menghadapi kejeniusan seperti itu, Fang Yi dan Pangeran Netherworld tidak bisa menahan rasa takut. Jadi, karena mereka memiliki kesempatan sekarang, keduanya telah mencapai kesepakatan, bergandengan tangan untuk menekan Mu Chen. Tidak hanya bakat Mu Chen yang menakjubkan, dia masih seorang master formasi pertempuran. Saat dia mengendalikan pasukan, dia akan memiliki kekuatan yang bahkan akan membuat penguasa kelas 7 kesulitan untuk membunuhnya. Jadi sekarang Mu Chen tanpa Battle Wheel, ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Hanya dengan membunuh Mu Chen, mereka dapat merebut kembali posisi numero 1 di antara generasi muda wilayah utara. Pangeran Netherworld dan Fang Yi bertukar pandang dengan kilatan dingin di kedua mata mereka dan niat membunuh yang padat. Saat itu, kamu telah menggunakan segala cara yang tersedia untuk menghalangiku, tapi sekarang, saya akan melihat bagaimana Anda mencapainya lagi. Tatapan tajam Pangeran Netherworld diarahkan pada Mu Chen, sebelum dia tiba-tiba melangkah maju, tombak berdarah di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang dengan energi spiritual tak terbatas seperti gunung, menyapu ke arah Mu Chen dari segala arah. Istana Netherworld tanpa ampun dengan gerakannya, energi spiritual di tubuhnya telah benar-benar meledak. Namun, dalam menanggapi serangan tajam Pangeran Netherworld, Mu Chen hanya tersenyum, lalu tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari tubuhnya saat raungan naga yang renyah dan tangisan burung phoenix bergema. Mu Chen mengepalkan tangannya dan permukaan tinjunya melonjak dengan cahaya keemasan. Tato naga sejati dengan cepat mengembara ke permukaan tinjunya. Saat naga itu mengacungkan cakarnya, energi mengerikan meledak. Fisik naga phoenix, tato naga sejati, Mu Chen mengacungkan tinju dan tato naga sejati meraung, energi menakutkan bergelombang, yang memecahkan ruang, sebelum berbenturan dengan tombak istana Netherworld. Bentrokan logam bergema saat gelombang kejut yang terlihat meledak. Pangeran Netherworld menyipitkan matanya saat dia menyadari bahwa Mu Chen benar-benar berhasil menghentikan serangannya dengan tinjunya. Selanjutnya, energi yang menakutkan bahkan menyebabkan tubuh tombaknya sedikit menekuk. Pangeran Netherworld tidak diragukan lagi terkejut di dalam hatinya. Tombak Netherworld-nya adalah artefak surgawi tingkat menengah asli yang sangat tajam, sehingga bahkan penguasa kelas 5 biasa akan langsung tinju mereka tertusuk olehnya. Namun, tinju Mu Chen seperti logam yang mendalam yang menyebabkan tombaknya menekuk. Kekuatan dan fisik yang kuat itu seperti binatang surgawi humanoid. Orang itu jelas adalah penguasa kelas 5. Tapi mengapa kekuatan bertarungnya bahkan lebih rendah dari penguasa kelas 5? Energi mengerikan meledak dari tombak saat Pangeran Netherworld mengatupkan giginya, sebelum dia dengan cepat menarik kembali tombaknya. Pada saat yang sama, dia telah mengambil beberapa lusin langkah mundur dari energi kekerasan. Dalam konfrontasi pertama ini, dia memahami kekuatan bertarung mengerikan yang dimiliki Mu Chen. Bahkan jika Mu Chen tidak bisa menggunakan kekuatan Battle Wheel, dia masih lawan yang tangguh untuk dihadapi. Aku khawatir alam penguasa kelas 5 puncak masih belum cukup bagiku untuk melarikan diri.
Murid hitam Mu Chen berkedip dengan cahaya keemasan saat dia melihat Pangeran Netherworld dan berkata dengan lembut. Wajah Pangeran Netherworld menjadi serius. Aku sudah mengatakan bahwa dia bukan satu-satunya lawanmu. Fang Yi dengan acuh tak acuh berbicara dari samping. Selanjutnya, kamu hanya mencari rasa malu jika kamu bahkan tidak akan menggunakan kartu trufmu. Mendengar kata-kata Fang Yi, Mu Chen sedikit menyipitkan matanya. Kedua orang ini benar-benar punya cara lain. Wajah Pangeran Netherworld serius. Melalui penyelidikan sebelumnya, dia mengerti bahwa mungkin tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Mu Chen sendirian. Menghirup seteguk udara, dia dengan dingin menatap Mu Chen dan berkata dengan menakutkan, kamu cukup mampu untuk memaksaku mengambil langkah ini. Namun, aku akan membuatmu menghilang di wilayah utara setelah hari ini. Saat dia berbicara, tangan Pangeran Netherworld bergabung dan dengan cepat membentuk segel dengan bayangan. Seiring dengan perubahan segelnya, raungan yang dalam tiba-tiba bergema, seni Netherworld, infus Netherworld. Ketika kulit Pangeran Netherworld bergema, kabut gelap dan menakutkan langsung menyebar, mengandung energi spiritual yang dingin. Tapi sekarang, kabut hitam mengalir tanpa henti ke kepala Pangeran Netherworld, seperti ikan paus yang menghisap air. Di bawah infus kabut hitam, Mu Chen bisa merasakan bahwa gelombang energi spiritual di sekitar Pangeran Netherworld mulai melonjak. Hanya dalam lebih dari 10 napas, energi spiritual di sekitar Pangeran Netherworld telah menembus alam penguasa kelas 5 dan memasuki alam penguasa kelas 6. Jelas, Pangeran Netherworld telah menggunakan teknik rahasia seperti itu untuk memungkinkannya memiliki kultivasi alam penguasa kelas 6 dalam waktu yang singkat. Melihat pemandangan ini, bahkan Mu Chen tidak bisa membantu menyipitkan matanya. Hari ini, dan di sini, adalah kuburanmu. Di sisi lain, Fang Yi dengan dingin menatap Mu Chen saat dia mencibir. Aku kalah darimu sebelumnya, tapi kali ini, aku akan membuatmu mengembalikan semuanya. Saat dia berbicara, Fang Yi mengepalkan tinjunya dan pelet merah muncul di tangannya. Pelet itu mengeluarkan bau darah yang menyengat. Fang Yi segera melemparkan pelet ke mulutnya dan pada saat berikutnya, pembuluh darah secara bertahap merangkak ke matanya. Pada saat yang sama, gelombang energi spiritual di sekitarnya melonjak tajam. Hanya dalam beberapa napas, kekuatan Fang Yi telah menembus ke alam penguasa kelas 6. Mu Chen memandang Pangeran Netherworld dan Fang Yi yang keduanya memancarkan gelombang energi spiritual yang mengejutkan dan dia secara bertahap mengerutkan alisnya. Tidak heran mengapa kedua orang itu begitu percaya diri, jadi mereka datang dengan persiapan. Menghadapi dua penguasa kelas 6, bahkan Mu Chen mulai merasakan sedikit masalah. Lagi pula, dibandingkan dengan Sky Dragon Tiger yang tidak memiliki kecerdasan, Pangeran Netherworld dan Fang Yi lebih licik dan melawan mereka berdua pasti akan menjadi pertempuran yang sulit. Tapi tekanan inilah yang membuat darah di tubuh Mu Chen berangsur-angsur mendidih. Pertempuran semacam ini persis seperti yang dia butuhkan. Jalur kultivasinya sulit untuk memulai, dan setiap peningkatan akan mewakili perjuangan antara hidup dan mati. Dia ingin mencobanya hari ini jika yang pertama dan kedua dari catatan naga Phoenix bisa membuatnya tinggal di sini selamanya. Keributan yang disebabkan oleh mereka tidak kecil. Lagi pula, wilayah kacau ini telah menarik perhatian berbagai kekuatan lain dan mereka segera mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Fang Yi dan Pangeran Netherworld sebenarnya bekerja sama untuk berurusan dengan Mu Chen. Sepertinya paviliun surgawi dan istana Netherworld ingin menyingkirkan orang itu. Mu Chen adalah master formasi pertempuran, jika dia dibiarkan tumbuh, dia pasti akan kesulitan di masa depan. Sekarang dia telah kehilangan dukungan dari Battle Wheel, ini adalah saat terlemahnya dan kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Baik Pangeran Netherworld dan Fang Yi benar-benar telah menembus ke alam penguasa kelas 6? Jika itu masalahnya, maka Mu Chen mungkin akan hancur hari ini. Kasihan sekali kuda hitam seperti itu. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi peringkat pertama di antara generasi muda wilayah utara setelah perang berburu ini. Semua jenis suara bergema, Hong Yu dari Gerbang Iblis, Su Biyu dari Myriad Saint Peak dan berbagai elit lainnya dari generasi muda di wilayah utara telah mengarahkan perhatian mereka pada konfrontasi. Tapi menghadapi adegan ini, mereka menghela nafas sedikit. Lagi pula, di surga naga Phoenix, Mu Chen telah menggunakan semua kemampuannya dan dia hanya berhasil menghalangi Pangeran Netherworld. Tapi saat ini,
Dia benar-benar telah tumbuh sejauh Pangeran Netherworld dan Fang Yi akan bekerja sama bersama untuk menghadapinya. Kecepatan pertumbuhannya terlalu menakutkan. Jika Mu Chen dapat muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini, maka tidak ada yang akan mampu menggoyahkan posisinya sebagai tuan di antara generasi muda wilayah utara. Tetapi jika dia gagal, maka dengan karakter Pangeran Netherworld dan Fang Yi, mereka pasti akan mengambil nyawanya dan semua pencapaiannya akan sia-sia. Pangeran Netherworld dan Fang Yi berdiri di langit danau dengan kedua mata mereka tampak setajam pisau sambil terpaku pada Mu Chen, seperti elang yang mengincar mangsanya. Gelombang energi spiritual di sekitar mereka berdua sangat kuat sampai tingkat yang mengejutkan. Pangeran Netherworld telah menggunakan seni rahasia, sementara Fang Yi mengandalkan pelet untuk sementara memiliki kekuatan yang sebanding dengan penguasa kelas 6. Jelas, mereka berdua telah membayar harga yang mahal hanya untuk menyingkirkan Mu Chen. Di bawah tatapan dingin mereka, Mu Chen perlahan meludahkan kabut putih, sementara tatapannya berangsur-angsur berubah tajam saat dia menatap mereka berdua. Pada saat yang sama, darah di tubuhnya mulai mendidih. Pertempuran gembira akan melonjak di hati Mu Chen. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan pilar iblis Meru besar yang besar muncul dalam sekejap dan berdiri di depannya, memancarkan aura tak menyenangkan yang sangat deras. Dia memegang pilar iblis, sambil melihat dua di depannya, dan tersenyum ringan. Kalian berdua ingin menekanku, tapi, kebetulan, aku juga ingin menggunakan kalian berdua sebagai batu asah agar aku bisa berkembang. Jalan seorang ahli mengharuskan seseorang untuk terus-menerus mengalahkan musuh yang kuat, mencari terobosan melalui hidup dan mati. Sekarang Mu Chen telah menstabilkan kultivasinya di penguasa kelas 5 dan energi spiritual di tubuhnya menjadi lebih kuat dan halus dari setiap pertempuran di medan perang yang jatuh. Karena itu, dia bahkan lebih merindukan pertempuran ganas saat ini. Kelancangan seperti itu, tidakkah kamu takut menghancurkan dirimu sendiri dengan menggunakan kami di batu asah? Pangeran Netherworld dengan dingin berkata. Mu Chen tersenyum, tetapi tidak lagi berbicara. Dia perlahan, erat memegang pilar iblis Meru besar dan ruang bergelombang di belakangnya. Laut sovereignnya muncul dengan energi spiritual tak terbatas menyapu dan tekanan energi spiritual yang kuat. Meskipun Pangeran Netherworld dan Fang Yi telah mencapai penguasa kelas 6, Mu Chen tidak takut pada mereka. Dalam hal kekuatan bertarung yang sebenarnya, harimau naga langit yang dia kalahkan sebelumnya jelas lebih kuat dari mereka berdua. Hanya saja, perbedaannya adalah bahwa harimau naga langit tidak memiliki kesadaran, sedangkan mereka berdua licik. Ayo pergi, Pangeran Netherworld mengeluarkan raungan dan keduanya telah berubah menjadi seberkas cahaya pada saat yang sama. Pangeran Netherworld menerkam ke arah Mu Chen secara langsung, sedangkan Fang Yi muncul di belakang Mu Chen dalam sekejap. Mereka berdua adalah elit di antara generasi muda wilayah utara, jadi mereka sangat terkoordinasi dengan baik ketika mereka pindah, langsung mengapit Mu Chen. Cahaya dunia bawah, bintang yang menghancurkan. Rasa dingin melonjak di mata Pangeran Netherworld saat dia menikam tombaknya seperti naga saat energi spiritual yang tak terbatas mengalir, berkumpul di ujung tombak. Dalam sekejap, ada lubang hitam kecil di ujung tombaknya dan saat itu berfluktuasi, itu merobek celah di ruang angkasa. Itu adalah tombak yang tampak sederhana, tetapi telah menekan energi spiritual secara ekstrim dan kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas 6 biasa tidak akan berani untuk bertemu langsung. Seni surgawi Circulation Ski, segel Circulation Ski. Saat Pangeran Netherworld meluncurkan serangannya, Fang Yi juga menyalak saat energi spiritual yang kuat meledak. Fang Yi menamparkan telapak tangan dengan bagian tengah telapak tangan membentuk segel cahaya spiritual kuno yang tampaknya mengandung kekuatan tak terbatas dengan kekuatan yang tak terduga. Mereka berdua sudah memiliki pemahaman yang baik tentang Mu Chen pada saat ini, jadi mereka tidak menahan diri ketika mereka meluncurkan serangan mereka, mengetahui bahwa cara yang menakjubkan dimiliki oleh Mu Chen, tidak ada pemikiran atau penyelidikan saat mereka meluncurkan serangan mereka dengan niat untuk membunuh sejak awal. Dengan begitu, bahkan jika mereka tidak bisa membunuh Mu Chen, mereka bisa memaksanya untuk dirugikan. Dua serangan yang menjepitnya menyelimuti dan kekuatan kuat dari keduanya telah membuat alis Mu Chen sedikit berkedut. Detik berikutnya, pupil hitamnya berubah kosong, yang akan membuat hati orang lain kedinginan. Keadaan hati iblis yang lebih rendah, Mu Chen tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya pada tombak iblis Meru besar.
saat energi spiritual yang tak terbatas bersiul, itu telah menyatu dengan aura tak menyenangkan dari pilar iblis Meru besar. Melihat dari jauh, sepertinya ada lapisan kristal darah di permukaan pilar iblis. Itu bukan energi spiritual yang mengkristal, karena itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh penguasa bumi. Lapisan mengkristal adalah sendiri energi spiritual Mu Chen sekering dengan aura menyenangkan dari Great Meru Demonic Pillar. Namun, meskipun itu bukan energi spiritual yang sepenuhnya mengkristal, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Mu Chen menggoyangkan lengannya dan Great Meru Demonic Pillar bersiul, berfluktuasi saat pilar iblis menghancurkan ruang dan sangat bentrok dengan Netherworld Sphere seperti sambaran petir. Pada saat itu, ketika pilar iblis dan tombak bentrok, Mu Chen melemparkan telapak tangan ke belakang dengan energi spiritual yang tak terbatas melonjak dengan api ungu. Melihatnya dengan jelas, api ungu itu sepertinya juga mengandung bentuk petir inkorporeal. Saat keduanya menyatu, itu telah membawa kekuatan energi spiritual Mu Chen ke tingkat yang sama sekali baru. Bentrokan logam terdengar, bersama dengan bentrokan kepalan tangan dan telapak tangan. Pada saat kontak itu, apa yang terjadi setelahnya adalah gelombang kejut energi spiritual yang tak tertandingi. Ombak terangkat dari danau di bawah dan beberapa ahli yang terpengaruh olehnya mengarahkan pandangan mereka. Sebelum langsung menyempitkannya, di langit di atas, mereka bertiga telah berdiri di tiga sisi dalam formasi segitiga. Mu Chen telah menggunakan pilar iblis untuk berbenturan dengan tombak Pangeran Netherworld saat menggunakan telapak tangan untuk berbenturan dengan Fang Yi. Pada titik kontak, ruang telah berdesir. Mereka bertiga memiliki ekspresi dingin. Mereka telah dengan jelas mengedarkan energi spiritual di tubuh mereka dalam upaya untuk mengalahkan lawan mereka. Gelombang energi spiritual akhirnya mencapai batas dan badai energi spiritual mendominasi dari titik kontak mereka bertiga. Tubuh ketiganya gemetar sebelum mereka semua terbang kembali. Mu Chen tertembak lebih dari 100 kaki sebelum menginjak kakinya. Dengan paksa menstabilkan siluetnya saat ruang berfluktuasi di bawah kakinya. Melihat ke atas, dia melihat Pangeran Netherworld dan Fang Yi baru saja mundur beberapa meter. Jelas, mereka berdua telah menang dalam konfrontasi mereka. Tetapi meskipun berada di atas angin, wajah mereka berdua menjadi lebih gelap. Keduanya memiliki kultivasi di alam penguasa kelas 6 dan mereka tidak bisa mendapatkan keunggulan mutlak. Bahkan ketika keduanya meluncurkan serangan bersama, ini bukan hasil yang mereka berdua inginkan. Di wilayah yang kacau ini, para ahli dari pasukan lain memperhatikan situasi ini. Secara alami, ketika mereka melihat bahwa Pangeran Netherworld dan Fang Yi tidak dapat menekan Mu Chen sepenuhnya meskipun bekerja bersama, noda keheranan melintas di mata mereka. Meskipun semua orang tahu bahwa Mu Chen bisa menghadapi penguasa kelas 6 ketika dia mengendalikan Battle Wheel, dia hanya bisa mengandalkan kultivasinya di penguasa kelas 5 sekarang. Dalam hal jumlah, Pangeran Netherworld dan Fang Yi memiliki keuntungan, serta kultivasi. Tetapi meskipun memiliki formasi seperti itu, mereka berdua tidak dapat mencapai penindasan yang diharapkan. Mu Chen itu memang bukan orang yang sederhana. Sepertinya ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton selama konfrontasi ketiganya. Pasukan lain semuanya memperhatikan konfrontasi mereka. Pangeran Netherworld dan Fang Yi bertukar pandang saat mereka berdua merajut alis dan mentransmisikan suara mereka satu sama lain. Orang itu jelas hanya memiliki kultivasi di penguasa kelas 5, tapi kendalinya atas energi spiritual sangat brilian, tanpa pemborosan. Selanjutnya, dia telah menggabungkan beberapa api dan kilat unik dalam energi spiritualnya, menyebabkan kualitasnya lebih tinggi dan lebih kuat daripada ahli serupa. Orang ini merepotkan. Tatapan keduanya terjalin dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan gigi. Mengapa orang terkutuk ini begitu sulit untuk dihadapi? Jangan menahan diri, kita akan menghabisinya dengan seluruh kekuatan kita. Keduanya memiliki rasa dingin yang melintas di mata mereka. Detik berikutnya, mereka berdua dengan cepat membentuk segel mereka dan energi spiritual yang kuat menyapu keluar dari tubuh mereka tanpa menahan diri, menyebabkan badai menyapu di wilayah ini. Tubuh surgawi Netherworld hebat, tubuh surgawi cahaya bintang primordial. Bersamaan dengan teriakan mereka yang menggema, energi spiritual di wilayah ini dengan keras menyapu ke arah mereka berdua. Hanya dalam beberapa saat, dua siluet besar muncul di sekitar mereka, melepaskan tekanan yang kuat juga.
Mu Chen menyipitkan matanya pada kemunculan tiba-tiba dari dua sosok kolosal. Mu Chen telah melihat tubuh surgawi cahaya bintang primordial Fang Yi sebelumnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh surgawi penguasa Pangeran Netherworld. Tubuh surgawi Pangeran Netherworld berwarna hitam dan, melihat dari jauh, itu tampak seperti dewa iblis yang berdiri di wilayah ini dengan energi spiritual menyapu seperti badai yang bersiul tanpa henti. Setelah mengeluarkan benda surgawi berdaulat mereka, energi spiritual di sekitar Fang Yi dan Pangeran Netherworld jelas telah tumbuh jauh lebih kuat. Mu Chen benar-benar berhasil memaksa Pangeran Netherworld dan Fang Yi untuk menggunakan benda surgawi berdaulat mereka. Badan surgawi yang berdaulat keduanya memiliki peringkat yang layak. Bahkan di antara 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat, ketika para ahli lain di wilayah ini memperhatikan fluktuasi energi spiritual di sini, wajah mereka sedikit berubah. Peringkat ke-68 dari 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat, benda langit Netherworld yang hebat, Mu Chen bergumam, The Great Netherworld Celestial Body memiliki ketenaran yang layak, berada di peringkat ke-68, hanya beberapa kekuatan kuat yang memiliki teknik kultivasi untuk itu. Sepertinya Pangeran Netherworld dan Fang Yi tidak berniat untuk melanjutkan pertempuran ini. Bagaimanapun, kompetisi di sini harus mengejar cairan surgawi spiritual dan itu harus menjadi tujuan utama. Menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, bagus. Sebuah cahaya dingin berkumpul di mata Mu Chen saat ia menarik napas dalam-dalam dan kedua tangannya membentuk segel. Seketika, energi spiritual yang kejam menyapu seperti badai saat cahaya keemasan yang menyilaukan terpancar seperti matahari yang terik yang tiba-tiba muncul di wilayah ini. Para ahli dari berbagai faksi mengangkat kepala mereka kaget saat mereka melihat raksasa emas besar yang secara bertahap muncul di luar tubuh Mu Chen. Di belakang kepala siluet besar itu, ada matahari keemasan terik yang memancarkan tekanan tanpa akhir, menyebabkan hati banyak ahli bergetar. Tekanan yang datang dari badan surgawi yang berdaulat Mu Chen sebenarnya bahkan lebih kuat dari badan surgawi yang berdaulat dari Fang Yi dan Pangeran Netherworld. Kecuali mereka tidak tahu apa hasilnya ketika tiga benda surgawi berdaulat bentrok bersama. Tiga benda langit berdaulat besar berdiri di cakrawala yang diselimuti oleh badai energi spiritual yang terbentuk menjadi kabut, mirip dengan tiga binatang purba yang mengintimidasi. Meskipun tiga benda surgawi yang berdaulat sangat kuat, tekanan yang dipancarkan dari tubuh abadi matahari besar Mu Chen lebih kuat daripada tubuh surgawi agung Netherworld Pangeran Netherworld dan tubuh surgawi cahaya bintang primordial Fang Yi. Tapi tidak peduli apa, tubuh abadi matahari agung, bagaimanapun, adalah fondasi tubuh abadi primordial, yang merupakan salah satu dari 5 tubuh surgawi primal yang tersisa di 1000 besar dunia. Peringkat 5 di antara 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat. Tubuh surgawi yang berdaulat yang begitu kuat mungkin adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dimiliki oleh penguasa surgawi. Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa tubuh surgawi Netherworld agung dan tubuh surgawi cahaya bintang primordial tidak biasa, mereka jauh lebih rendah daripada tubuh abadi matahari besar. Di bawah tatapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya, siluet Mu Chen telah muncul di kepala Grid Solar Unding Body. Setelah berdiri di atasnya, energi spiritual penghancur yang menakutkan yang terkandung dalam benda surgawi yang berdaulat dapat dengan jelas dirasakan. Dengan kekuatannya saat ini di alam penguasa kelas 5, tubuh abadi matahari besar juga telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Energi besar memungkinkannya untuk tidak takut, meskipun ada dua benda surgawi yang kuat di hadapannya. Apa badan surgawi yang berdaulat dari orang terkutuk ini? Itu jelas bukan di antara 99 peringkat, tetapi sangat sulit untuk dihadapi. Pangeran Netherworld juga muncul di badan surgawi besar Netherworld saat dia melihat tubuh besar matahari yang tidak mati dengan tatapan dingin. Sudut bibirnya berkedut tak terkendali saat dia mengirimkan suaranya ke Fang Yi. Dunia 1000 besar sangat luas. Meskipun benda langit berdaulat pada peringkat 99 agak menakutkan, ada juga beberapa benda langit berdaulat langka yang dapat diperingkatkan di dalamnya yang tidak dicatat, jadi tidak ada yang perlu merasa aneh. Fang Yi mengerutkan alisnya saat dia dengan dingin berkata, bahkan jika benda surgawi yang berdaulat dari bocah itu kuat, aku menolak untuk percaya bahwa dia bisa mengalahkan kita berdua. Jika kita tidak dapat menyingkirkan orang ini hari ini, kita tidak akan memiliki pendirian di generasi muda wilayah utara di masa depan.
Tatapan Pangeran Netherworld menjadi lebih dingin saat dia menjawab. Kalau begitu, mari kita habis-habisan, jangan menyeret pertempuran ini lebih jauh. Fang Yi menghirup seteguk udara saat dia menggonggong. Tatapan keduanya terjalin dengan niat membunuh yang melonjak di mata mereka. Detik berikutnya, mereka berdua telah membungkuk dan menamparkan kepala benda surgawi berdaulat mereka. Dari telapak tangan mereka, darah merah menyembur keluar dan terbentuk menjadi tanda darah yang mempesona hanya dalam beberapa napas waktu sebelum menyebar di kepala benda surgawi berdaulat mereka dan perlahan meresap ke dalam. Seiring dengan tanda darah merah memasuki kepala dua benda surgawi yang berdaulat, kedua benda surgawi yang berdaulat mulai berubah menjadi merah tua dan jejak mata merah telah bercampur di mata mereka. Energi spiritual dari dua benda surgawi yang berdaulat tumbuh dengan kekerasan, seperti naga yang dikurung, saat auman binatang bergema di seluruh cakrawala. Memperkuat benda-benda surgawi yang berdaulat dengan esensi darah mereka sendiri, Pangeran Netherworld dan Fang Yi terlalu bertekad. Ketika Hong Yu dari gerbang iblis dan Su Biyu dari puncak suci segudang melihat pemandangan ini, wajah mereka sedikit berubah tak terkendali. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Pangeran Netherworld dan Fang Yi tidak hanya akan memanggil benda surgawi yang berdaulat mereka, tetapi mereka juga akan memperkuatnya dengan mengorbankan esensi darah mereka sendiri. Dengan cara ini, benda surgawi yang berdaulat mereka akan lebih menakutkan untuk waktu yang singkat. Dampaknya juga tidak ringan. Tidak mungkin bagi mereka untuk pulih darinya tanpa istirahat setengah tahun. Dengan demikian, siapapun bisa tahu betapa takutnya Pangeran Netherworld dan Fang Yi terhadap Mu Chen. Berdiri di atas kepala grid solar unding body, Mu Chen menyipitkan matanya saat merasakan tindakan keduanya. Pada saat ini, mereka berdua mulai mengancamnya. Tapi terlepas dari itu, mereka berdua berada di alam penguasa kelas 6 dan selanjutnya diperkuat dengan teknik rahasia. Dengan mereka berdua bergabung bersama, mereka bahkan akan bisa bertemu langsung dengan Sky Dragon Tiger dan penguasa kelas 6 biasa harus berbalik dan berlari saat melihat mereka. Gumpalan kabut putih perlahan keluar dari mulut Mu Chen dan wajahnya berangsur-angsur berubah serius. Kedua tangannya bergabung bersama saat dia membentuk segel dengan kecepatan kilat yang menghasilkan bayangan. Dia tidak pernah meremehkan lawan-lawannya. Bahkan seekor singa akan menggunakan kekuatan penuhnya saat berburu kelinci, belum lagi mereka berdua di hadapannya bukanlah kelinci yang lembut tetapi serigala yang ganas. Saat segel Mu Chen berubah, energi spiritual di sekitar dua benda langit berdaulat yang berlawanan mulai berubah menjadi kekerasan, gesekan-gesekan antara satu sama lain, yang menarik badai yang menggelegar. Pembuluh darah merayap di mata Fang Yi saat dia dengan ganas menatap siluet Mu Chen dan tiba-tiba menyatukan tangannya. Kemampuan berdaulat, tombak berbintang surgawi. Energi spiritual di wilayah ini dengan keras berkumpul ke arah tangan tubuh surgawi cahaya bintang primordial. Hanya dalam beberapa saat, tombak 1000 kaki telah muncul di tangan tubuh surgawi cahaya bintang primordial. Tombak besar itu tampak antik dan padat, dengan banyak bintang terukir di atasnya. Melambaikannya, itu membawa kekuatan cahaya bintang yang bisa menghancurkan gunung dan membelah bumi. Pada waktu sebelumnya, ketika Fang Yi bertarung dengan Mu Chen, dia telah mengeluarkan Divine Starry Spear. Tapi yang jelas, kekuatan Sovereign Ability ini, ketika dia menggunakannya lagi, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada waktu sebelumnya, Fang Yi telah menggunakan kemampuan berdaulat ini untuk bertarung dengan Mu Chen hingga keduanya terluka parah. Tapi kali ini, dia jelas berniat menggunakan ini untuk mengakhiri Mu Chen. Kemampuan berdaulat, Halberd keturunan Netherworld surgawi. Di sudut lain, suara dingin Pangeran Netherworld bergema pada saat yang sama, bersama dengan aura dingin yang deras. Kabut hitam yang bergulung berkumpul di depan badan surgawi Netherworld besar seperti awan hitam. Awan itu begitu tebal sehingga mereka bahkan bisa membanjiri cakrawala. The Great Netherworld Celestial Body telah mengulurkan tangannya ke dalam awan hitam tebal. Ketika menarik tangannya, sebuah tombak merah besar dengan wajah ganas yang tak terhitung banyaknya, memancarkan syirik tak berujung yang dapat menyebabkan energi spiritual orang lain mendidih dan terdistorsi telah muncul di tangannya. Keduanya gila, untuk benar-benar menggunakan kemampuan berdaulat mereka pada saat yang sama. Ketika para ahli dari pasukan lain melihat pemandangan ini, sudut mata mereka berkedut. Hanya benda surgawi berdaulat kuat terpilih yang memiliki kemampuan berdaulat yang praktis merupakan gerakan penyelesaian paling kuat.
Tapi sekarang, mereka dibawa keluar oleh Pangeran Netherworld dan Fang Yi pada saat yang sama. Memotong, tatapan dingin Fang Yi dan Pangeran Netherworld tertuju pada Mu Chen saat mereka melepaskan lolongan mereka. Tombak besar dan tombak menerkam seperti dua naga besar dan dua energi spiritual menakutkan terkunci ke Mu Chen. Dua garis cahaya telah menghancurkan ruang yang ada di jalan mereka, meninggalkan bekas panjang di ruang yang tersisa untuk waktu yang lama. Niat membunuh keduanya yang menakutkan telah mendominasi pada saat yang sama, bergelombang di cakrawala. Dua balok ditembak sebagai tekanan energi spiritual telah terkunci ke lokasi Mu Chen. Jelas, keduanya berniat menggunakan gerakan terkuat mereka untuk menyingkirkan Mu Chen. Saat sinar itu melesat ke arahnya, dua serangan mengerikan itu terpantul di matanya. Tak lama, segel kaburnya juga berhenti. 9 energi surya, melepaskan 3 tenaga surya. Seiring dengan suara Mu Chen, 3 kilau emas melesat keluar dari grid solar unding body yang besar, membentuk 3 matahari emas yang menyilaukan. Gerakan ini lagi, Anda berhasil menghentikan saya sebelumnya. Tetapi apakah Anda pikir itu efektif kali ini juga? Mata Fang Yi berkilat kedinginan saat melihat pemandangan ini. Kekuatan Unleashing Tree Solar jelas tidak mampu mengintimidasi Fang Yi, yang telah memperkuat kekuatannya saat ini. Tapi semua ini dalam harapan Mu Chen. Dia memandang Fang Yi dengan acuh tak acuh. Yang terakhir mengalami peningkatan kekuatannya, jadi mengapa dia tidak bisa meningkat juga? Mu Chen mencibir saat tangannya bergerak sekali lagi. 9 energi surya, melepaskan 4 tenaga surya. Raungan gemuruh bergema dari dalam hati Mu Chen. Detik berikutnya, cahaya keemasan bercahaya lainnya telah naik menjadi cahaya keemasan menyilaukan lainnya. Energi spiritual yang menakutkan telah meledak dari tubuh abadi matahari besar, yang menarik deru angin dan guntur. Pada saat ini, wajah Fang Yi dan Pangeran Netherworld tampak sedikit tidak enak dilihat. Namun, tatapan Mu Chen dipenuhi dengan ejekan ketika dia melihat mereka berdua sambil tersenyum. Apakah kamu berpikir bahwa ini adalah akhirnya? Mendengar kata-katanya, hati Fang Yi dan Pangeran Netherworld tersentak. Tapi sebelum mereka bisa berbicara, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan wajahnya berubah sangat serius. Segelnya berubah dan laut berdaulat di belakangnya tak henti-hentinya berguling saat energi spiritual yang tak terbatas mengalir tanpa henti ke dalam grid solar unding body. Dengan kekuatannya di alam penguasa kelas 5 sekarang, dia bisa merasakan bahwa melepaskan 4 surya bukanlah batasnya. Karena itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk menerobos. Segel Mu Chen mulai melambat, seolah-olah tangannya telah menimbang lebih dari 1000 kati. Energi spiritual di tubuhnya telah berkumpul ke arah tangan kiri tubuh abadi matahari besar. Pada saat yang sama, cahaya keemasan juga melonjak ke langit. Matahari emas lainnya telah terbit. Di atas grid solar unding body, sebenarnya ada 5 matahari emas yang menyala-nyala. 9 energi surya, melepaskan 5 tenaga surya. Sebuah kulit gemuruh terdengar di hati Mu Chen. Detik berikutnya, 5 matahari keemasan yang menyilaukan telah meledak dengan cairan emas yang mengalir yang berkumpul ke arah tangan grid solar unding body. Saat cahaya keemasan menyebar, tombak emas 1000 kaki telah muncul. Tombak emas itu seperti 5 matahari yang menyala-nyala dengan energi spiritual yang dahsyat yang menghancurkan ruang saat ia beredar. 9 energi matahari, 5 tombak surya. Terima kasih telah menonton.